Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Krascek. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang daya Daya serap, kemampuan menyerap. Secara naturalnya kan kita memiliki kemampuan melepaskan dan menyerapkan energi, melepas energi dan menyerap energi. Jadi kualitas dari energi kita yang menentukan daya serap dan apa yang diserap. ini Juga apa yang menentukan daya serap otak, kualitasnya ini apa yang kesadaran. kesadaran. Nah, kesadaran menentukan kualitas energi. Karena kita kan berada di alam dualitas. Ada tubuh kita menyerap positif dan negatif sekaligus. Ketika kita sendiri mengandung magnet energi yang bersifat muatannya bersifat negatif, maka daya serap kita akan hal negatif menjadi lebih dominan. Nah, sehingga pikiran kita pun akan menghasilkan pikiran yang negatif. Perasaan pun begitu. Kalau bicara tentang kesadaran itu kan juga ada level-levelnya Iya, gitu kan. level-levelnya. Artinya terkait juga dengan tingkat kesadaran masing-masing. Betul. Nah, kesadaran itu kan bisa refleksi dari aura kita sendiri ya. Itu bagian dari kesadaran kita. Nah, ketika levelnya 1, ya daya serapnya level 1. Walaupun di luarnya itu bertaburan energi level 10 misalnya, dia nggak mampu menyerap itu gitu. Oh, nggak nyampe akalnya gitu. Kadang-kadang kan, nggak nyampe otaknya, nggak paham. Akhirnya dia nggak paham itu gitu. Karena state kesadarannya yang belum memadai untuk menyerap sesuatu yang di atas itu. Tapi ada tidak kemungkinan seseorang yang merasakan bahwa dia mampu meraih itu tadi daya serap di atas dia? Apakah itu hanya sebatas pikiran kah? Pikiran. Karena nggak mungkin energinya kecil dia menyerap sesuatu yang besar, itu impossible ya. Impossible itu. Jadi kita menyerap pada layar kita masing-masing, walaupun kita berada di ruangan yang sama ya. Dalam setiap energi kan ada lapisannya, ada lapisan duniawinya, lapisan emosi-emosi manusianya. Di dalam energi ini kan kita berada dalam atmosfer yang sama ya. Tapi di balik itu kan ada energi kosmiknya, di balik energi itu kan ada energi ilahiyahnya. Makanya para aulia itu ya menyerap energi ilahiyahnya, nggak ngaruh dengan energi manusianya, nggak ngaruh dengan energi kosmiknya gitu. Artinya kan ada yang auto dan ada yang semi auto nih bahasanya, atau gimana? Nah, itu manfaatnya di mana? Apakah memang kita otomatiskan saja, maksudnya kita Itu otomatis terjadi karena Oke. itu sistem natural diri kita. Yang tidak bisa kita serap secara otomatis itu adalah keinginan kita menyerap sesuatu yang besar. Tidak bersifat otomatis karena kita harus menaikkan level kita dulu, baru daya serap itu terjadi secara alamiah gitu loh. Jadi kita berada di dalam lautan atmosfer, lautan energi yang sama di bumi ini. Tapi daya serap kita akan energi itu lapisannya berbeda. Ketika kesadaran kita material, ya energi material yang diserap lebih banyak. Ketika energi materialnya di bumi ini bersifat negatif, kompetitif dan lain-lainnya, itu juga yang akan diserap, memicu dia untuk melakukan hal yang sama gitu. Nah, tapi orang-orang yang berada di jalur spiritual gitu kan, dia menyerap aspek di balik itunya, sehingga dia slow aja dengan berbagai hal dunia ini gitu, nggak mempengaruhi dia karena dia sudah melampaui itu. Nah, kesadaran yang melampaui dualitas, dia tidak lagi menyerap positif dan negatif, tapi kebenaran, realitas di balik itu, informasi di balik itu. Dengan kata lain, energi murninya yang diserap, walaupun berada di lingkungan terburuk sekalipun. Walaupun ada residu cemarannya kan, tapi ya terjadi autoproteksi ya, atau lepas. Dia berada di sarang penyamun pun dia tidak akan menjadi penyamun gitu loh ibaratnya. Jadi menunjukkan kesadaran itu tadi. Iya, kesadaran. Jadi saya tuh setiap hari itu takjub bagaimana Tuhan menciptakan sistem otomatis gitu loh. Pekerjaan kita yang manual itu hanyalah
meraih diri kita, meraih kesadaran kita. Itu aja yang PR-nya. Jadi pengetahuan saja tidak cukup gitu loh, sampai dia menjadi di dalam diri kita. Maka kan kita disuruh mencari makna hikmah pada sesuatu. Nah, untuk menggeser kesadaran kita pada kesadaran yang lebih dalam. Nah, kalau manfaatnya sendiri Kak untuk daya serap ini? Ya pasti cerdas loh. Oke. Pasti tenang, pasti terang, pasti wise lah, bijaksana lah. Dia pasti memiliki controlling atas dirinya. Dia berdaulat atas dirinya, dia merdeka secara pemikiran, merdeka secara mental, merdeka secara spiritual, dan merdeka juga secara materi. Karena tadi kesadaran murni. Kesadaran murni itu karena yakin bahwa Allah sudah mencukupinya, bahwa dia yakin bahwa Allah akan memeliharanya. Ya ini, kita nggak bisa dengan diri kita sendiri, nggak bisa. Karena ketika kita dengan diri kita sendiri 1 jam bisa, 2 jam nggak bisa, 1 jam bisa, 2 hari nggak bisa. Karena kita ya terbolak-balik kan, hati kita kan, pikiran kita terbolak-balik. Nah, kayak orang kok daya serap pelajarannya rendah gitu kan, juga itu berkaitan dengan itu gitu kan. Kemampuan mencerna informasi juga menjadi rendah. Nah, biasanya mudah nanti digiring opininya, mudah dikelirukan. Karena dia nggak memiliki kemerdekaan atas pemikirannya, tidak memiliki berdaulat atas dirinya. Nah, sehingga dia magnetiknya lemah, dia yang ditarik oleh kondisi. Ya, dia yang ditarik oleh situasinya kacau lah dia. Ya, situasinya bermasalah lah dia. Tapi ketika kesadarannya sudah tinggi, ya nggak ngaruh dia gitu loh. Karena dia sudah konstan connectionnya kepada energi murni, kepada energi tauhid itu tadi kan. Nah, sehingga dia bisa melewati setiap keadaan dan tidak dipengaruhi oleh berbagai variabel keadaan yang datang, susah, senang, dan segala macam. Kondisi apa yang bisa menghambat minimnya daya serap? Banyak faktor, genetika, lingkungan. Juga pengaruh ya? Iya, karena aura dan energi ini kan warisan ya. Warisan dari generasi ke generasi ya. Sebelumnya itu nggak bisa kita kiri, bibit bebet bobot itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi banyak blocking pengalaman mentalnya. Nah, kalau tidak ada mekanisme auto dalam merilis energi itu, manusia mungkin sudah mati ya. Dalam 1 hari nggak akan sanggup menampung energi begitu. Nah, itu ada fase tidur itulah auto terilis. Maka meraih tidur yang baik itu sangat penting untuk merilis hal-hal negatif, apalagi di tengah situasi dunia seperti ini ya, yang kita tahu lah daya serap energi negatifnya kan menjadi sangat tinggi. Banyak orang frustasi, stres, dan segala macamnya. Nah, kalau letak daya serapnya itu sendiri di mana Kak? Apakah ada lapisannya lagi? Apakah daya serap di fisik, di mental? Energi itu kan ada lapisannya, energi fisik, emosi, mental, dan spiritual. Nah, karena ketika kita berada di alam dualitas ya energi terdepan lah yang paling utama menyerap. Tapi ketika sudah level kesadarannya tinggi, rohaninya, esensi rohaninya sudah meliputi raganya. Dia sudah di dalam balon itu loh, bubble energi. Nah, jadi nggak perlu kita membayangkan kita berada seolah-olah di dalam suatu bubble energi yang memproteksi kita gitu loh. Kesadaran rohani kita ketika sudah aktif penuh meliputi diri kita, itu automatically. Jadi nggak perlu kita visualisasikan lagi gitu loh. Nah, kadang kan kita harus memvisualkan gelombang energi. Cuman kendalanya dalam visualisasi ini nggak ngerti gelombang energi itu dari mana gitu loh. Hanya sebuah visual aja bahwa dia diliputi oleh energi cahayanya dari mana, gelombang itu dari mana dia ambil kan. Kalau dari pemikiran dia runtuh kan. Tapi ketika kita visualisasi, kita membayangkan aspek rohani kita meliputi jasad kita, itu terjadi otomatis gitu loh.
Cuman kadang kan runtuh pemikiran kita ya. Itu kita bangun lagi sampai dia menjadi tetap. Ada yang bilang otomatisnya udah bisa tadi diraih, Iya, secara fisik kita juga tidak akan daya serap fisik kita juga bisa terproteksi dia. Walaupun kadang-kadang kan ada kebocoran halus ya yang tidak kita sadari, yang biasanya lewat makanan. Oh, iya. Ya, lewat makanan, lewat udara. Kadang-kadang orang santet orang tuh lewat makanan, begitu kan, karena itu jalur yang apa ya, cepat untuk mengunci kan. Tapi tubuh itu akan terus merilisnya. Efeknya mungkin nggak separah itu gitu loh. Tapi ya tubuh kita luar biasa. Tanpa sistem seperti itu kita nggak akan bertahan 1 hari pun. Ajaib, your body is apa ya, gift ya dari Tuhan, hadiah dari Tuhan kepada kita kan. Jadi saya selalu, kelahiran manusia itu adalah hadiah kemenangan sebenarnya. Jadi kalau kita kalah dalam hidup ini kayaknya enggak berterima kasih kepada Tuhan ya. Karena Tuhan sudah memenangkan kita dan menghadiahi kita dengan diri kita sendiri. Maka kenalilah dirimu, kamu akan mengenali Tuhanmu. Kuncinya hanya itu saja. Merdeka. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua, tentang daya serap. Teruslah, semakin kita fokus pada diri kita, semakin naik energi kita. Semakin fokus kita kepada diri kita, semakin naik energi kita. Semakin kita fokus kepada dunia luar sana, semakin terkuras energi kita. Itu ya anunya ya, clue-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.